Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengerjakan sembahyang subuh, dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya, sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita, tambah dikaji, tambah mendalam, sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu kita terangkan tentang hal syok atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada atash, al-atshu. Apa arti al-atshu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula dulu kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintainya. Sesudah itu, sesudah ghirah, kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan. Kalau kita punya permintaan tidak didengar. Dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah itu. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga. Jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama itu. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman. Tambah lama iman itu tambah manis, bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampuh kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu bukan sakit yang terasa, enak. Nah, ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dia sifat artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang hinggap padanya. Nah, sekarang kita kaji lagi al-atash. Apa arti al-atash? Haus. Haus kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu. Dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu
ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini barinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu. Dimisalkan dalam Quran dalam surat Nur, kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a, serupa dengan fata morgana, gejala panas di padang pasir. Yahsabu dham'anu ma'a, orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air, maka ditempuhnya lah, dijalaninya. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi di waktu panas dari pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan hendak menuju Indramayu, Jatibarang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun. Saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa, kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore. Jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 kilometer. Sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan, sudah pegal kaki. Karena itu ya untung berjalan sore, sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi itu pasir dalam, lunak. Jadi kalau kita injak boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nanti lama-lama jadi pegal. Sekira-kira pukul 11 malam kami tertidur di tengah padang pasir berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang ketika itu dengan tayamum saja. Kami tidur, enaknya tidur di padang pasir itu. Malam jadi panas tidak terasa, tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari sudah naik, sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7 baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan, tambah lama tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kami. Jadi itu Bahra, jarak antara Mekah dengan Jeddah, Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup, barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih sedikit. Cobalah saudara pikir, waktu itu belum ada jalan raya seperti sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air terus tergenang air nampaknya. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tambah haus. Hadis namakan atas, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'ah. Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi idza ja'ahu, setelah sampai ke tempat itu, lam yajidhu syai'a, tak ada apa-apa, tak ada air melainkan pasir yang panas. Ini satu. Jadi diumpamakan di sini orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air, padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah
dikatakan atas itu, yaitu haus. Jadi, bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air itu, dia masih tetap mencari. Sebab apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang mencari kebenaran itu, Allah istaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atas, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Fa'allah istaqamu ala tariqati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang telah lalu. Berapa banyak tempat di tanah Arab yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang barat menyebut oase dari kata-kata Wahah, itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah, diangkat ke atas, maka dapatlah orang di kampung tadi Wahah tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di Wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, memulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas di waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang saudara-saudara yang terhormat, wa'allah lawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang. Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu hal, pada sukar mencarinya, orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi baru. Ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya, karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya
Kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya hendak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air itu. Saudara-saudara, para pendengar peminat kuliah subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan 2 bulan tidak makan, tapi dia belum mati. Tapi dia mesti minum, walaupun setengah sendok air, itu sudah bisa meneruskan hidupnya sampai saat yang terakhir. Sampai setengah jam mau dia meninggal dunia, masih sanggup dia minum air. Tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika sekiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi, mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atas, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu, rindu yang berasal dari cemburu, cemburu yang berasal dari cinta. Sekian dulu, mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi hal kehausan akan cinta kepada Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, saya ucapkan selamat pagi, selamat mengerjakan sembahyang subuh, dan selamat lagi mendengarkan uraian-uraian tasawuf yang memang menjadi pakaian dari kehidupan kita dengan segala variasinya, bunga-bunganya, kembang-kembangnya. Sehingga kita melihat bahwa tasawuf itu satu ilmu yang mengenai kerohanian kita, tambah dikaji, tambah mendalam, sehingga kita tenggelam dalam asyik, dalam syok, dalam kerinduan. Pada minggu yang telah lalu kita terangkan tentang hal syok atau rindu. Nah, sekarang kita berpindah kepada atas, al-atshu. Apa arti al-atshu? Arti bahasa Indonesianya haus. Nah, mendengarkan artinya saja saudara sudah dapat mengetahui. Kaji kita berturut-turut. Mula-mula dulu kita mengaji mahabbah, cinta kepada Allah. Sudah berapa lama kita kaji, lantas pindah sesudah mahabbah itu ghirah, cemburu. Orang yang cinta sejati ada rasa cemburu dalam hatinya. Dia tidak mau berbagi cintanya itu. Dia cuma satu saja yang dicintainya. Sesudah itu, sesudah ghirah, kita pindah kepada syauq, rindu. Rindu hendak bertemu. Sesudah itu kita pindah kepada qalaq, kegoncangan hati, kecemasan kalau kita punya permintaan tidak didengar, dan banyak misal-misal yang telah saya kemukakan di zaman yang sudah-sudah itu. Mudah-mudahan maksud pengajian ini merubah perasaan Tuhan, perasaan saudara-saudara. Jangan kasar memikirkan agama. Jangan cuma menghitungkan ini haram, masuk neraka, ini masuk surga.
jangan itu saja. Ketahui kehubungan kita dengan Tuhan itu lebih mendalam. Sehingga dikatakan oleh ahli tasawuf, man lam yadhuq lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasakan hal ini, dia tidak akan tahu apa nikmatnya agama itu. Sampai di dalam hadis dikatakan halawatul iman. Tambah lama iman itu tambah manis, bukan tambah pahit. Sehingga kita bersedia menghadapi segala kesusahan dalam hidup. Sebagaimana pernah saya mengemukakan salah seorang sufi yang besar, Bishr al-Hafi, teracung kakinya kepada batu sehingga terbit darah daripada ampuh kakinya. Dia bukan mengeluh, tapi merasa syukur. Ketika istrinya bertanya, mengapa Tuhan merasa syukur padahal kaki sudah sakit begitu? Katanya, saya ditegur oleh Tuhan tadi di jalan. Jadi kalau ditegur oleh kekasih itu bukan sakit yang terasa, enak. Nah ini dia saudara-saudara yang terhormat, pengajian kita. Saya sendiri pun di dalam mengaji ini berusaha juga tiap hari. Mudah-mudahan saya mendapat sifat. Karena tasawuf itu sifat. Arti tasawuf dia sifat artinya membersihkan. Dibersihkan selalu jiwa kita daripada kekotoran-kekotoran yang hinggap padanya. Nah sekarang kita kaji lagi al-'atash. Apa arti al-'atash? Haus. Haus kenapa? Karena kita rindu. Karena kita cinta. Karena kita syok, rindu. Dengan sendirinya timbul kehausan. Ingin hendak bertemu, ingin hendak mendapat jalannya. Jadi di sini dibarinyalah keterangan mula-mula diambil daripada sebuah hadis, sebuah isi Al-Quran yang terkenal di dalam surat Nuh. Dikatakan bahwa ada orang yang mencari kebenaran itu, haus akan kebenaran itu. Dimisalkan dalam Quran dalam surat Nur, kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Serupa dengan fata morgana, gejala panas di padang pasir. Yahsabu dham'anu ma'a. Orang yang haus menyangka bahwa yang berkilat di padang pasir itu air. Maka ditempuhnya lah, dijalaninya. Malah kalau kita naik mobil pun di tempat yang sunyi di waktu panas terik pukul 11 tengah hari. Misalnya kita berangkat dari Panarukan hendak menuju Indramayu, Jatibarang, jalannya lurus. Itu kelihatan seperti air di tengah jalan. Untung kita naik mobil. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Saya sendiri sudah menderita yang demikian itu. Ketika umur saya masih muda, umur 19 tahun. Saya tidak ada uang buat menyewa unta. Lalu saya berjalan kaki dengan salah seorang teman saya, orang meninjau juga. Kalau saya tidak lupa namanya Haji Mahmud. Kami berangkat dari Mekah pukul 5 sore. Jalan kaki. Karena sudah terlalu capek berjalan, tak kira-kira baru 25 kilometer. Sudah tidak dapat diangkat kaki lagi. Sudah semutan. Sudah pegal kaki. Karena itu, ya untung berjalan sore. Sebab itu tidak panas pasirnya. Tetapi, itu pasir dalam. Lunak. Jadi kalau kita injak, boleh dikatakan kaki kita surut ke belakang sedikit. Nah, nanti lama-lama jadi pegal. Sekira-kira pukul 11 malam kami tertidur di tengah padang pasir berdua dengan teman tadi. Kami sembahyang
ketika itu dengan tayamum saja kami tidur. Enaknya tidur di padang pasir itu. Malam jadi panas tidak terasa. Tidak tersentak-sentak tidur. Setelah terbangun kemudian dilihat matahari sudah naik. Sudah cukup keluar, jadi kira-kira pukul 7. Baru kami sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh kami berjalan. Tambah lama, tambah panas. Itu belum sampai di Bahra kami. Jadi, itu Bahra jarak antara Mekah dengan Jeddah. Bahra namanya. Sekarang dengan mobil itu tidak cukup. Barangkali cuma setengah jam dari Jeddah atau lebih-lebih sedikit. Cobalah saudara fikir, waktu itu belum ada jalan raya seperti sekarang. Jadi sangat panasnya. Di dalam panas tadi dari jauh pukul 9, pukul 10, pukul 11 itu sudah sangat panas. Dari jauh kelihatan air terus tergenang air nampaknya. Kita jalan, tidak ada air. Itu cuma gejala panas. Kita tambah haus. Di sini namakan atash, haus. Di dalam Quran dikatakannya kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Orang karena haus kepada air, dilihat dari jauh ada air, tapi idza ja'ahu setelah sampai ke tempat lam yajidhu syai'a, tak ada apa-apa, tak ada air melainkan pasir yang panas. Ini satu. Jadi diumpamakan di sini orang dalam mencari kebenaran itu haus. Kalau tidak ada pimpinan dari Allah, mungkin air disangka air, padahal pasir. Namun kerinduan, namun kehausan tidak lepas, melainkan masih tetap mencari. Saudara-saudara yang terhormat, disinilah dikatakan atash itu, yaitu haus. Jadi bagaimana kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang lebih sangat panasnya dan gejalanya daripada mencari yang dicintai, cuma panas yang dapat. Orang yang ada dorongan daripada hati imannya, meskipun dia tidak mendapat air itu, dia masih tetap mencari. Sebab apa? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air itu segala sesuatu jadi hidup. Kalau dapat air itu, di sini dikatakan diberi harapan dalam Al-Quran sendiri. Orang-orang yang mencari kebenaran itu, Allah wistaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang istiqamah tetap, meskipun tadinya dia tertipu oleh gejala panas disangkanya itu air, namun dia tetap mencari. Di sini istiqamah, sini atash, dia tetap merasa haus, dia tetap mencari. Jangan bimbang, teruskan perjalanan. Wa alla istaqamu ala tariqati, kalau benar-benar dia istiqamah, tidak ragu-ragu, jalan terus, akan kami beri, kata Tuhan kepadanya, ma'an ghadaqa, air yang sejuk, air yang berlimpah-limpah. Hadirin atau pendengar kuliah subuh yang tercinta, ini sudah ditafsirkan. Ayat ini turun 1400 tahun yang telah lalu. Berapa banyak tempat di tanah Arab yang kering, yang kersang, yang tidak ada air padanya. Cuma dari jauh-jauh ada satu tempat yang bernama Wahah. Orang barat oase dari kata-kata Wahah, itu lembah-lembah. Di situ digali orang sumur, nanti dapat air di bawah.
diangkat ke atas. Maka dapatlah orang di kampung tadi wahah, tadi air minum. Sebab itu dalam perjalanan orang masa naik unta dari Mekah ke Madinah, di wahah itulah berhenti unta, karena di sana sudah sejak dulu digali sumur-sumur tempat orang akan minum, akan berhenti bermalam atau berhenti siang kalau di musim panas. Dia berjalan sejak dari pukul 5 sore sampai nanti pukul 6 pagi. Habis semen subuh, ditanggalinya sukduf untanya, dan dia tinggal di sana sampai sore. Siang hari itu bertanaklah, memulailah makan minum, karena tidak dapat menempuh panas di waktu sangat teriknya itu. Tapi sekarang saudara-saudara yang terhormat, wa law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghanaqa. Kehausan orang akan air di mana-mana membuka pikiran orang. Disebut dalam pepatah orang Arab, al-hajatu ummul ikhtira'i. Sangat perlu orang kepada sesuatu hal, pada sukar mencarinya, orang mencari pikiran-pikiran baru, inspirasi baru. Ketika saya naik haji ke Mekah di tahun 1927, ketika itu kota Jeddah masih sepi, saya melihat bagaimana kerajaan Saudi yang baru memerintah menyaring air laut supaya dijadikan air tawar, tidak asin lagi. Itu sudah mulai ketika itu. Maka orang pun tidak susah minum lagi, sudah terasa bahasa ini air tidak asin. Tetapi kalau diambil mencuci kain, tidak lekat sabunnya, karena dia masih tetap air laut yang ditawarkan. Tapi di Libya, kabarnya konon digali tanah dengan mesin-mesin yang modern. Orang mulanya hendak mencari minyak, rupanya ketemu air. Air yang ketemu itu air jernih, air asli, bukan air asin yang ditawarkan, tapi air sejuk sejak dulu. Sehingga di Libya sendiri tidak ada lagi soal perkara air itu. Saudara-saudara, para pendengar peminat kuliah subuh, saya berikan keterangan umum dalam hal air ini, supaya saudara melihat bagaimana hausnya manusia. Kalau jasmani haus akan air, penting akan air. Ada orang yang sakit sudah sebulan 2 bulan tidak makan, tapi dia belum mati. Tapi dia mesti minum, walaupun setengah sendok air, itu sudah bisa meneruskan hidupnya. Sampai saat yang terakhir, sampai setengah jam mau dia meninggal dunia, masih sanggup dia minum air. Tapi padahal sudah berbulan-bulan tidak makan nasi. Di sini sudah melihat atas itu. Maka jika sekiranya rohani manusia merasa haus mencari kebenaran, atau lebih positifnya lagi mendekati Allah, dia merasa haus, maka rohani pun kehausan pula mencari jalan menemui Tuhannya. Itulah keterangan kita tentang atas, artinya haus. Haus yang berasal dari rindu, rindu yang berasal dari cemburu, cemburu yang berasal dari cinta. Sekian dulu, mudah-mudahan lain hari kita sambung lagi hal kehausan akan cinta kepada Tuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.